baru kelas 10 IPA 1. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang konsep manajemen. Apa sih konsep manajemen itu? Simak videonya. Nah, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Nah, manajemen ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama adalah manajemen sebagai suatu proses, di mana pelaksanaan suatu tujuan organisasi itu diselenggarakan dan diawasi. Lalu yang kedua adalah manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Itu berarti manajemen itu kumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen di suatu badan tertentu. Lalu yang ketiga adalah manajemen sebagai suatu seni dan manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Nah, manajemen sebagai seni itu dipandang sebagai keahlian, kemampuan, kemahiran, keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efisien dan efektif. Sedangkan manajemen dipandang sebagai suatu ilmu itu berarti pengetahuan yang sistematis atau kesatuan pengetahuan yang terorganisir. Manajemen ini memiliki 4 fungsi, di antaranya yang pertama adalah planning, atau fungsi perencanaan, di mana suatu aktivitas menuju tujuan perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyusun berbagai rencana untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, lalu yang fungsi yang kedua adalah organizing atau fungsi pengorganisasian, yaitu suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai tujuan utama perusahaan. Lalu fungsi yang ketiga adalah directing atau fungsi pengarahan, yaitu fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang sehat dan dinamis dan lain-lainnya. Lalu yang keempat adalah fungsi controlling atau fungsi pengendalian, di mana fungsi ini bertujuan untuk menilai suatu kinerja berdasarkan pada standar yang sudah dibuat, perubahan atau suatu perbaikan jika diperlukan. Nah, untuk mencapai tujuannya, manajemen memerlukan 6 unsur, yaitu man atau manusia, money atau uang, machines atau alat-alat, methods atau cara-cara untuk mencapai tujuan, lalu material atau bahan-bahan dan perlengkapan, dan market atau pasar. Nah, manajemen ini ada di beberapa bidang. Nah, tentang bidang-bidang manajemen ini akan dijelaskan oleh partner saya. Bisakah Anda jelaskan tentang bidang-bidang manajemen? Tentu saja bisa. Bidang-bidang manajemen ada 5 macam, yaitu yang pertama manajemen produksi, yang menjelaskan tentang pengarahan dan penguasaan secara sistematis proses perubahan faktor-faktor produksi menjadi barang atau jasa. Kedua yaitu manajemen pemasaran, sebuah rangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta penguasaan dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu manajemen keuangan atau manajemen permodalan, mencakup penanganan masalah kebutuhan keuangan badan usaha, perencanaan struktur keuangan badan usaha, sumber modal, dan analisis laporan keuangan. Yang keempat, manajemen personalis atau manajemen SDM, sumber daya manusia, yaitu cabang manajemen yang berurutan dengan penanganan hubungan antara perusahaan dan para pekerjaan yang mencakup persoalan penerimaan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, pemberian kompensasi dan kesejahteraan karyawan serta hubungan industrial. Yang kelima yaitu manajemen administrasi atau akuntansi, yaitu manajemen kegiatan yang bersifat teknis seperti produksi dan pemasaran. Ya, terima kasih. Nah, lalu ada penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Nah, tentang ini akan kita tanyakan pada partner saya satunya lagi. Bisa disebutkan apa saja? Baiklah, untuk penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah itu yang saya tahu ada 5. Yang pertama itu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu contohnya seperti kita kan dalam suatu sekolah, kita memiliki perencanaan pergerakan dari tugas-tugas yang disiapkan oleh dari sekolah. Dan kemudian itu proses itu menggambarkan kerjasama antar tim. Jadi harus kita memiliki planning, memiliki perencanaan. Dan yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian.
Di fungsi pengorganisasian itu diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama. Nah, contohnya itu seperti kita harus memiliki seperti kayak OSIS, itu salah satu organisasi, oke? Nah, yang ketiga itu fungsi pergerakan. Fungsi pergerakan dalam organisasi sekolah erat kaitannya dengan peran dan fungsi kepala sekolah dalam menentukan motivasi. Contohnya misalnya kita sebagai anggota OSIS untuk menentukan suatu tujuan, membuat suatu kegiatan atau anything atau apapun itu, kita harus memberikan motivasi, harus memberikan saran kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Nah, yang keempat yaitu fungsi pengordinasian. Fungsi pengordinasian itu mengandung makna menjaga agar tugas-tugas yang telah ditetapkan itu dikerjakan sesuai dengan aturan. Contohnya, semua memiliki tugas masing-masing seperti ketua, sekretaris, bendahara, walaupun itu masih di bawah-bawah bagian dari di bawah ketua. Jadi semua itu memiliki tugas masing-masing yang harus dipatuhi, yang harus ditetapkan dari aturan-aturan yang sudah dibuat. Yang kemudian ada yang kelima, yang terakhir, fungsi pengarahan. Nah, untuk fungsi pengarahan itu dilakukan bersama-sama karena sudah ditetapkan oleh dari aturan-aturan yang disediakan dari awal. Jadi tinggal kita mengiringi arah-arahan dari seperti yang perencanaan tadi, pengorganisasian, pelaksanaan, dan yang sebelum-sebelumnya tadi tinggal diarahkan sesuai dengan aturan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekian pembahasan dari saya tentang konsep manajemen. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahannya karena saya juga masih belajar. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk like dan share. Dan sebelumnya terima kasih. Saya Herlin, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.